Like a silk ribbon that's from long ago, a magic dragon brings fun close to home. A gentle wind from the east says it's right to celebrate the new year tonight. La 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 la, the gentle wind says to celebrate holidays. Dark midnight sky over the Chinese wall suddenly lights up with fireworks glow. Beautiful flowers are sparkling with light to celebrate the new year tonight. La 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 la, New Year's tonight, blooming like flowers of light. Halo Sobeli. Hai Lo Sevita. Wah, kok mukanya senang banget sih? Ada sesuatu ya? Iya nih, Lo Soveli hari ini seneng banget. Karena Karena apa nih? mau tahu aja, aku mau tahu banget Lo Se. Lo Sobeli gitu. Aku kan juga mau tahu. Aku juga mau senang kayak Lo Sobeli. Udah, jangan cemberut, oke? Lo Soveli kasih tahu nih. Hari ini Lo Soveli senang karena Lo Se mau merayakan Imlek. Wah, Imlek ya Lo Se. Itu hari apa ya Lo Se? Imlek itu adalah hari tahun baru orang Tionghoa. Nah, waktu Imlek, Lause dan keluarga Lause bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai Lause dan keluarga Lause sepanjang tahun. Wah, bener Lo Se. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita sampai hari ini. Bahkan kita juga bisa merayakan Imlek. Yuk, anak-anak di rumah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Anak-anak, kita pujikan pakai bahasa Mandarin ya. 这个颂赞美都给我主我的神，你设备的感动与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣的名，哈利路亚。
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kita sampai hari ini, sampai kita bisa merayakan Imlek. Tuhan, tolonglah kami mau ibadah sekolah minggu, Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati telinga, mata, hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Budaya Imlek tuh ada banyak ya? Iya loh Evita, budaya Imlek itu ada banyak banget. Kayak yang di video tadi tuh, ada angpau, ada lampion, terus ada kue ranjang, dan masih banyak lagi. Dan tahu nggak loh Evita, budaya-budaya itu tadi tuh punya simbol masing-masing loh. Wah, keren ya. Tadi loh Evita lihat kue yang kelihatannya enak banget. Itu apa ya loh? Nah, itu namanya kue keranjang. Kue keranjang itu terbuat dari tepung ketan yang lengket banget. Nah, kue ranjangnya melambangkan persaudaraan yang dekat dan erat. Wah, enak, manis, dan lengket. Lus Evita jadi tahu bahwa kita juga harus punya hubungan yang erat, dekat, lengket sama Tuhan Yesus. Bener kan, Losa? Bener loh Evita, semakin kita lengket sama Tuhan, maka semakin kita mengasihi Tuhan. Yuk anak-anak, kita sekarang mau pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abang Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Losa, dengar-dengar budaya Imlek itu ada tradisi tuang teh ya? Iya loh Evita, itu tradisi udah lama banget. Nah, tehnya itu diberikan ke orang yang lebih tua dari kita. Ada papa, mama, kakek,
dan juga nenek. Nah, kita memberikan teh sebagai lambang kita menghormati orang tua kita. Wah, tujuannya bagus ya Lose, menghormati orang tua. Lose jadi ingat di Alkitab, Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita juga harus menghormati orang tua. Benar kan Lose? Iya, bener banget Lose Evita. Maka dari itu, hari ini kita mau belajar. Apa sih kata Alkitab tentang menghormati orang tua? Oke Lose, tapi sebelum itu kita mau pujikan Hoju Ai. Phần ai trong đêm ở lại vì san cầu vì hải sơn giờ vụ tô mò bút gió追赶的箭因为有你因为有我甘心给用心爱把心中这一份爱哦主爱耶稣的爱有一份爱从天而来，比山高，比海深，像不动摸不着，追赶的箭。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。Shalom anak-anak, hari ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Lose Natali mau ajak anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta tolong Tuhan supaya kita bisa mengerti firman yang akan kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita merayakan Imlek. Coba Lose Natali mau tes dulu. Hari ini Lose Natali mau ajak anak-anak untuk tebak gambar. Lose Natali akan kasih tahu ciri-cirinya. Coba anak-anak tebak, betul enggak ya apa yang kalian tebak menurut ciri-cirinya gitu ya. Yang pertama gitu ya.
Ini adalah makanan yang selalu ada ketika hari Imlek. Dia itu rasanya kenyal, terus manis. Kadangkali kalau kena tangan itu dia juga bisa lengket. Ayo apa? Warnanya coklat-coklat. Ayo apa? Cepet-cepet. Coba apa? Iya betul, kue keranjang. Ya, itu makanan yang selalu ada ketika perayaan Imlek. Terus gambar yang kedua, coba kalian tebak dari gambar kedua. Ini biasanya dia digantung. Terus ada lampunya. Ketika dinyalakan warnanya merah cantik. Ayo apa? Ayo siapa tahu? Ayo koko yang di rumah, adik coba pikir apa? Ayo. Betul, lampion yang sering digantung ketika hari raya Imlek. Tapi tahun ini kita nggak melihat lampion yang banyak loh yang di kota Solo. Karena apa? Karena pandemi. Tapi itu merupakan ciri dari Imlek. Gambar terakhir. Gambar ini selalu disukai sama anak-anak. Ketika Imlek dapat ini senang sekali. Dia berwarna merah, dia panjang. Terus biasanya kalau dibuka membuat wajah kita senang. Dan isinya biasanya uang. Apa coba? Betul, angpau. Nah, anak-anak kalau kita berbicara tentang angpau, setiap anak-anak itu mendapatkan angpau. Bahkan yang belum menikah juga bisa mendapatkan angpau walaupun sudah besar. Kayak lo Natali. Tapi ketika kita mau dapat angpau, caranya bagaimana ya? Ada yang tahu enggak supaya caranya bagaimana kita dapat angpau? Iya, kita datang kepada orang tua, kita memberikan salam. Selesai memberikan salam, kita dapat angpau. Anak-anak, ketika anak-anak yang masih kecil, sudah dewasa, papa mama datang kepada emak, engkong, memberikan salam sebagai tanda apa? Hormat. Betul sekali, hormat. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban di dalam perayaan Imlek. Yang lebih muda itu harus datang kepada yang lebih tua, papa, mama, emak, engkong. Untuk apa? Memberikan hormat. Kalau kita ngomong-ngomong tentang menghormati orang tua, ternyata bukan hanya pas di momen Imlek. Kita sudah menjadi kewajiban untuk menghormati orang tua di sepanjang kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Hari ini Los Natali mau ajak anak-anak kita belajar firman Tuhan, menghormati orang tua dari siapa? Teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ketika lahir di dunia, Tuhan Yesus itu tinggal bersama Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Tuhan Yesus menjadi anak mereka yang dididik, dibesarkan, dikasihi oleh siapa? Maria dan Yusuf. Ketika Tuhan Yesus tinggal bersama dengan Maria dan Yusuf, Tuhan Yesus yang dari bayi, dia bertumbuh sampai usia yang ke-12 tahun. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus usia yang ke-12 tahun, Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya itu dulunya tinggal di mana? Di Nazaret. Setiap hari Tuhan Yesus itu membantu orang tuanya. Orang tua Tuhan Yesus ingat pekerjaannya apa Bapak Yusuf? Sebagai tukang kayu.
Jadi Tuhan Yesus ini membantu menyiapkan setiap peralatan yang dibutuhkan oleh Bapak Yusuf. Nah, suatu kali Tuhan Yesus ini mau diajak pergi. Karena usia Tuhan Yesus sudah 12 tahun, maka Tuhan Yesus bisa pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Itu suatu waktu yang dinanti-nantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali karena mau diajak pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Kalian tahu apa itu Paskah? Kalau di Perjanjian Lama yang diperingati oleh orang-orang Israel pada waktu itu, Paskah itu adalah apa? Perayaan untuk mengingat kembali kuasa Allah yang membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Jadi orang-orang Israel merayakan Paskah, termasuk Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf membawa Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Mereka membawa domba untuk dipersembahkan sebagai korban pada waktu itu. Tuhan Yesus senang sekali, setiap dalam perjalanan dia senang sekali. Karena apa? Dia mau ke bait Allah. Ketika Maria dan Yusuf sudah sampai di bait Allah, mereka sudah selesai memberikan persembahan. Anak-anak tahu, mereka kemudian meninggalkan bait Allah, melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Nazaret. Karena banyak sekali orang yang pada waktu itu juga datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan, memberikan kurban. Sehingga mereka tidak sadar kalau di dalam perjalanan pulang ke Nazaret, Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Ketika di perjalanan yang jauh, mereka tiba-tiba baru sadar, "Hah? Di mana anak kita? Yusuf, anak kita tidak ada." Kemudian Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu mencari di setiap rombongan-rombongan. Dia tanya, "Bapak, tahu enggak ada anak yang berusia 12 tahun? Tingginya segini." Bapak tahu enggak? Bapak itu ngomong, "Saya enggak tahu." Bapak Yusuf dan Ibu Maria cemas sekali. Mereka takut sekali. Anaknya hilang. Mereka tanya dari satu orang ke orang yang lain. Mereka tanya dari satu rombongan ke rombongan yang lain. Sampai perjalanan mereka itu panjang sekali. 3 days later. Setelah mereka mencari, anak-anak tahu ternyata mencari Tuhan Yesus tadi berapa lama? 3 hari. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Anak-anak Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem. Mereka ingat terakhir bersama dengan Tuhan Yesus itu di mana? Betul, di bait Allah. Kemudian mereka langsung cepat-cepat bergegas untuk mereka menuju ke bait Allah. Dan ternyata benar, ketika mereka memasuki bait Allah, mereka melihat Yesus sedang bertanya jawab dengan siapa? Dengan imam-imam pada waktu itu. Imam-imam itu adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Dan beberapa juga ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para imam dan ahli Taurat. Bukan hanya Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus ini menjawab setiap apa yang juga ditanyakan oleh para imam. Penjelasan yang Tuhan Yesus berikan itu membuat semua
semua orang itu heran. Karena apa? Anak 12 tahun itu bisa menjawab dan menjelaskan firman Tuhan dengan tepat. Ketika Maria dan Yusuf melihat itu, kemudian Maria dan Yusuf itu menghampiri Yesus. Ketika menghampiri Yesus, Yusuf itu bilang, "Nak, kamu itu membuat kami khawatir." Maria dan Yusuf bilang seperti itu. "Kami itu sangat khawatir kamu tidak ada bersama-sama dengan kami." Ketika Maria dan Yusuf mengatakan itu, Yesus menjawab, "Mengapa kalian mencari aku? Bukankah aku seharusnya berada di rumah Bapakku?" Wah, ketika Maria mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, anak-anak, Maria menyimpan semuanya di dalam hati. Coba kalian tahu enggak apa arti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalian ngerti enggak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan yang sebenarnya. Saat itu bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir. Dan ingat, Yesus itu siapa? Anak Allah. Yesus senang tinggal di dalam rumah Bapaknya. Ia ingin tinggal dan dekat dengan Bapaknya. Tapi ketika Yusuf mengajak Yesus untuk pulang, saat itu juga Yesus berdiri, beranjak dari tempatnya. Yesus taat mengikuti Maria dan Yusuf untuk pulang ke Nazaret. Anak-anak, kita melihat di sini bahwa Yesus taat kepada siapa? Maria dan Yusuf. Tuhan Yesus semakin hari semakin bertumbuh. Ia mendengar perkataan orang tuanya. Ia selalu menaati, membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Yesus mendengarkan dengan baik setiap pengajaran firman Tuhan dari orang tuanya dan para imam. Firman Tuhan mengatakan, Yesus semakin hari semakin besar dan bertambah hikmatnya. Allah dan manusia itu mengasihi Yesus. Anak-anak, hari ini Lose Natali mau ajak anak-anak belajar seperti Yesus. Yesus itu juga bertumbuh seperti kalian. Dia senang bermain, memiliki teman yang banyak, taat kepada ayah dan ibunya, belajar membaca, menulis, membantu orang tuanya, dan lain sebagainya. Sekalipun ia adalah anak Allah, namun Yesus tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang tuanya, bagaimana dia harus menaati orang tuanya, tidak berbicara kasar, ia selalu berkata jujur. Sekalipun Yesus lebih pintar dari manusia manapun. Kita mau belajar seperti Yesus. Lose Natali mau ajak anak-anak sekalian untuk meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus memberikan contoh bagaimana ia harus menghormati orang tuanya. Anak-anak, hari ini kita juga mau belajar menghormati orang tua kita. Papa, mama yang Tuhan itu percayakan untuk mendidik kita. Coba kalian pikirkan, papa dari pagi sampai sore bekerja seharian, mengeluarkan keringat untuk siapa?
untuk kalian. Mama yang dari pagi bangun, menyiapkan makanan, mencuci baju kalian, mengajar kalian belajar saat ini. Ketika kalian berada di rumah, sekolah di rumah, mama yang mendampingi kalian. Anak-anak, orang tua kita itu mereka sudah berjeli lelah untuk mendidik dan mengasihi kita. Maka sudah sepatutnya kita menghormati mereka. Menghormati dengan cara apa? Taat kepada mereka, tidak berbicara kasar kepada mereka, dan selalu mengikuti apa yang mereka itu perintahkan. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Hari ini Lesson Natali ajak kalian semua, yuk di momen Imlek ini kita mau belajar menghormati orang tua seperti yang dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Kita mau meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau ayat hafalan. Yuk anak-anak siapkan Alkitabnya di rumah. Disiapkan Alkitabnya, dibuka dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12. Anak-anak ikutin Lesson Natali ya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anak, saat ini kita mau berdoa, minta tolong Tuhan supaya kita bisa menghormati orang tua kita. Kita berdoa. Tirukan Lesson Natali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan mama dan papa untuk mendidik, mengasihi setiap kami. Tuhan, tolonglah supaya kami bisa menaati papa dan mama. Kami bisa menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan melalui persembahan. Nah, anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara yang pertama, kita bisa masukkan uang persembahan ke dalam amplop. Jika ke gereja, kita bawa uang persembahannya. Yang kedua, kita juga bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mengirimkan uang persembahan melalui rekening di bawah ini. Yuk, kita pujikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia
Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan melalui Papa dan Mama. Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk kemuliaan-Mu di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya untuk menonton video tutorial aktivitasnya. Dan jangan lupa aktivitasnya dikerjakan, lalu kirim ke grup Komisi Anak Solo Baru. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Xin Nian Kuai Le.